Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Al-Fatihah khusus damel Al-Qadi Abu Suja Ahmad bin Al-Husain bin Ahmad Al-Asbahani bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Faslun. Adapun ini ialah pasal suci. Wa raqaatul faraidi, adapun jumlah rakaat salat fardu ialah sab'ata asyara, 17. Apanya? Rakaatnya. Jadi jumlah rakaat di dalam salat fardu itu ada 17. Fiha ialah tetap di dalam sab'ata asyara arba'un, adapun 4, wa salasuna dan 30. Berarti 34. Apanya? Sajdatan sujudnya. Berarti ada 34 sujud. Rakaatnya itu ada 17. Sujudnya ada 34. Berarti dalam satu rakaat itu kan ada 2 sujud. 17 tambah 17 kan 34. Pas berarti. Maghrib 3, Isya 4, 7, terus subuh 2, 9, Zuhur 4, 13, Asar 4. 13 tambah 4, 17. Wa arba'un, adapun 4, wa tis'una dan 90. Berarti 94. Apanya? Takbiratan, takbirnya. Jumlahnya ada 94 takbir. Wa tis'u dan 9, apanya? Tasyahudatin, tasyahudnya. Berarti ada 9 tasyahud. Wa asyru dan 10, apa? Taslimatin, salamnya. Setiap satu sholat itu kan ada 2, kanan sama kiri kan. Kalau ada 5 sholat berarti ada 10. Wa mi'atun dan 100, wa thalathun dan 3, wa khamsuna dan 50. Berarti 153. Apanya? Tasbihatan, membaca tasbih. Berarti ada 153 tasbih, membaca tasbih di dalam sholat yang 5 waktu itu. Kalau dijumlahkan. Wa jumlatul arkani, dan adapun jumlahnya rukun-rukunnya fi sholati di dalam sholat ialah mi'atun 100, wa sittatun dan 6, wa isruna dan 20. Berarti 126. Apa namanya? Rukunnya. Ada 126 rukun. Fi subahin ialah di dalam sholat subuh, salasuna, adapun 20. Apanya? Rukunnya. Di sholat subuh itu ada 20 rukun. Wa fil maghribi, dan ialah di dalam sholat maghrib, itnani, adapun 2, wa arba'una dan 40. Apanya? Ruknan. Berarti 42 rukun ada di dalam sholat maghrib. Wa fi rubaiyati, dan ialah tetap di dalam sholat yang berbangsa 4. Berarti sholat yang berbangsa 4 itu adalah zuhur, isya sama asar. Nah, arba'atun, adapun 4, wa khamsuna dan 50. Berarti ada 54. Apanya? Rukunnya. Waman, lan siapa orang ajaza yang apes atau tidak mampu
Yang tidak mampu siapa man anil qiyami dari berdiri fil fardhati di dalam fardu, di dalam sholat fardu, sholat maka sholat siapa man jalisan hale dalam keadaan duduk. Jadi apabila seseorang itu tidak bisa berdiri, tidak mampu berdiri untuk sholat, maka orang tersebut wajib sholat dalam keadaan duduk. Bagaimana kalau tidak kuat duduk atau tidak bisa duduk? Waman dan siapa orang ajaza yang apes atau tidak mampu siapa man anil julusi dari duduk, sholat maka sholat siapa man muttahian hale tidur miring, dalam keadaan tidur miring. Apabila tidak kuat berdiri, tetap harus sholat dalam keadaan duduk. Kalau tidak kuat duduk, tetap harus sholat dalam keadaan tidur miring. Mutojian. Kalau tidak bisa tidur miring, ya tidur terlentang. Miring nggak bisa, ya terlentang. Hanya pakai pakai gerakan tangan. Kalau terkena stroke, tangan nggak bisa digerakkan, ya otomatis pakai isyarat mata berarti. Kalau sekarang kan banyak orang termasuk banyaklah orang-orang stroke. Ya makanya harus hati-hati. Kalau kita sholat itu kan kayak olahraga, gerakan-gerakan itu kan kayak kalau kita tumakninah loh ya, kalau tumakninah insya Allah itu pikiran itu akan tenang kalau kita meresapi, refreshing. Nah, itu ada istilah kalau di dunia modern itu yoga. Kalau yoga itu kan dari Hindu Buddha, menenangkan jiwa. Sebenarnya dalam Islam pun ada cara menenangkan jiwa, yaitu dengan sholat. Tapi yang populer di dunia barat pada saat ini itu adalah yoga, penenangan jiwa, ditenangkan, gerakan-gerakan yoga, itu yang populer. Yoga itu istilah gerakan atau olahraga yoga itu biasanya untuk orang-orang yang kaya itu biasanya pelatihan yoga, olahraga gerak-gerakan. Sebenarnya dalam Islam pun ada gerakan-gerakan, ya sholat itu. Makanya Kanjeng Nabi sangat sayang sekali dengan sholat. Gerakan-gerakan sholat, dengan tata cara yang disunah-sunahkan, ruku itu bagaimana, sujud itu bagaimana. Bahkan dokter itu menganjurkan untuk orang yang hamil itu perbanyak sujud, diperbanyak sujudnya untuk orang hamil. Nah, kalau saya di dunia kedokteran kurang tahu. Pokoknya dokter itu biasanya menyarankan untuk orang hamil atau ibu-ibu hamil itu diperbanyak sujud. Berarti kan ada keistimewaan. Di selain atau di samping sholat itu sebagai ibadah, tapi sholat itu ternyata bisa menenangkan. Bentuk olahraga, gerakan-gerakan yang bisa menyehatkan. Jadi ada ilmuwan yang meneliti tentang gerakan sholat. Ini gerakan sholat yang benar-benar sholat loh ya, bukan sholat traweh yang cepet itu. Kalau di sosial media kan cepet itu, 20 rakaat, 23 rakaat berapa menit itu. Nah, bukan seperti itu. Tapi ruku, sujud, nah itu dihayati. Nah, itu sama ilmuwan itu diteliti. Gerakan ini untuk apa, gerakan ini untuk apa. Nah, itu untuk kesehatan. Bisa untuk kesehatan. Ruku, sujud itu mengalirkan darah, otak, asupan otak itu kan butuh oksigen. Kalau otak itu kekurangan oksigen, itu orang itu bisa ngelantur ngomongnya itu nggak jelas, kayak halusinasi itu. Nah, itu kalau kita ruku, darah itu kan bisa ngalir ke otak. Kalau kita dalam keadaan sujud itu
kalau kita meresapi, menghayati itu insya Allah itu bisa tenang, nyantai, rileks, karena darah itu atau oksigen itu mengalir ke darah. Oksigen itu kalau dalam fisika itu memang beratnya itu agak ringan dari udara biasa, jadi ke atas. Tapi kalau oksigen ini di dalam tubuh ini dibawa oleh darah. Jadi oksigen ini dibawa oleh darah. Dari darah itu denyut-denyut itu ada darahnya. Nah, itu mengalir ke otak. Jadi darah itu mengalir ke otak. Nah, jadi asupan oksigen yang ada di otak itu bisa tercukupi. Nah, nanti bisa kalau otak tercukupi oksigennya, insya Allah akan sehat. Tapi kalau otak kekurangan oksigen, ini bisa halu. Saya pernah melihat melihat orang yang kekurangan oksigen. Saya pernah memang ngomongnya itu ngelantur. Dulu waktu corona yang fase ketiga yang terakhir itu kan kekurangan oksigen. Banyak corona yang itulah yang nyari oksigen itu kan. Nah, saya itu di rumah sakit waktu itu. Saya pernah ngalami di rumah sakit itu melihat saya orang yang halu itu. Jadi banyak orang-orang itu zamannya corona itu kan nyari oksigen sampai langka oksigen waktu itu, tabung oksigen itu. Jadi tubuh pasien yang kena COVID yang terakhir itu kekurangan oksigen. Akibatnya ngomongnya itu ngelantur. Nah, itu orang yang kekurangan oksigen. Jadi sholat itu kalau sholat dengan khusyuk, dengan tenang, menenangkan hati, nah insya Allah di situ akan meningkatkan kesehatan. Nah, ini dialami secara sains. Kalau diteliti secara sains, sujud itu gunanya untuk apa, bisa meningkatkan apa, ruku itu bisa meningkatkan untuk apa, terus duduk. Kalau yang saya ketahui ruku sama sujud Mas Ian. Untuk yang lain saya belum terlalu paham. Nah, ini kalau dianalisis secara sains, sehatnya manfaat kita sholat dalam hitungan sains. Dalam hal psikologi itu pun juga bisa dianalisis psikologi. Jadi ini pernah saya alami ketika skripsi atau tesis, tugas akhir. Itu ketika adzan zuhur itu sangat senang sekali saya itu. Sangat senang sekali ketika mendengarkan adzan zuhur. Kenapa? Karena otak itu sangat pusing sudah. Di depan komputer itu pikiran sudah pusing, sumpek, ingin istirahat. Nah, ketika ada suara adzan itu adalah panggilan untuk istirahat. Makanya Nabi Muhammad itu juga ketika capek dalam kehidupan kesehari-hari itu bilang sama Bilal, kapan kamu adzan biar saya bisa istirahat. Ya memang ketika kalau kita mengurusi dunia terus pikiran itu terus bekerja terus. Nah, kalau tidak ada adzan, tidak melakukan sholat, kapan kita menenangkan pikiran? Dan ketika adzan itu kita bisa menenangkan pikiran, sudah melupakan masalah dunia, pokoknya menenangkan, mengistirahatkan. Kalau mesin itu kalau dibuat kerja terus akan rusak, akan hancur, ya kan? Makanya ada istirahat. Setiap mesin berbeda-beda. HP itu kalau ingin awet itu biasanya kalau malam itu dimatikan, agar tidak bekerja terus. Kalau hidup kan bekerja terus. Jadi IC yang ada di HP itu akan cepat rusak, kan bekerja terus. Puasa itu kan mengistirahatkan lambung. Sama dengan sholat. Ketika pikiran ini pusing mengurusi dunia, ketika sholat itu merefresh, direset, ditenangkan dulu, kemudian kita kerja lagi. Ya. Di dalam buku Quantum Learning ini untuk yang pelajar-pelajar yang mau belajar di Quantum Learning, tata cara pengingat itu, daya mengingat otak itu
ketika kita terus belajar, semakin lama semakin belajar, semakin lama semakin belajar, tetap daya ingat otak itu semakin lama semakin menurun ternyata. Semakin lama semakin menurun, semakin lama semakin menurun, semakin lama semakin menurun. Jadi semakin lama semakin menurun. Kalau kita bekerja terus, berpikir terus, nanti akan semakin capek, daya ingatnya akan berkurang, daya serap dalam menerima materi juga berkurang. Nanti kalau istirahat, nanti refresh lagi, kembali dari awal lagi, enak seperti itu. Jadi dulu waktu saya mengerjakan tugas akhir itu pusing, zuhur itu jam 11 itu pusing, ketika surah adzan itu saya bisa istirahat. Nah itu manfaatnya adzan itu di situ, mengistirahatkan pikiran kita. Jangan terlalu sering kita gunakan untuk berpikir. Ini biasanya di kota-kota yang sibuk ini akan terasa nikmatnya, kita mengerjakan sholat ini insya Allah akan terasa. Nah ini kalau dianalisis secara sains, secara ilmu pengetahuan, secara psikologi. Terus ini saya melanjutkan dari Gus Bahak. Nah ini komentarnya seperti ini. Memang sholat itu kalau dianalisis secara sains itu memang benar seperti itu. Katanya Gus Bahak seperti itu. Ya nggak apa-apa. Tapi jika kita melakukan sholat, jangan karena analisis sains itu, bukan karena sholat itu sehat, jangan sampai ke situlah. Walaupun orang-orang Islam itu menganalisis, meneliti sholat itu sangat bagus untuk kesehatan, tapi kita usahakan ketika kita sholat jangan mencari itu, jangan melihat sehat karena sholat itu, bukan. Karena kita sholat karena itu memang perintah Tuhan, memang perintah Allah. Sholat itu adalah perintah Allah, ya itu saja. Jangan sampai lari ke situ. Nah itu pesannya Gus Bahak seperti itu. Kita sholat bukan karena mencari sehat, bukan membesarkan karena sehat, tetapi kita sholat karena Allah Ta'ala. Nah itu aja, kalau mau ikut ajarannya saya dapat dari Gus Bahak seperti itu, kata-katanya seperti itu. Kita sholat harus karena Allah Ta'ala. Nah, lanjut. Faslun, adapun ini adalah fasal suci. Wal matruku, dan adapun beberapa yang ditinggalkan minas sholati dari sholat, ialah salah satu asya'a, 3 beberapa perkara. Nyatanya fardun, kefarduan, fardunya sholat, wa sunnatun, dan sunnahnya sholat, wa hayatun, dan sunnah hayatnya sholat. Ada 3, fardu, sunnah hayat. Fa'amal fardu, maka adapun meninggalkan fardunya sholat, ialah la yanubu, tidak bisa mengganti anhu dari fardu yang ditinggalkan, apa? Sujud syahwi, sujud karena lupa. Jadi kalau kita meninggalkan fardunya sholat, sujud syahwi itu tidak bisa mengganti. Bal ing dzakarahu, tetapi in dzakarahu, apabila ingat siapa manhu kepada fardu yang ditinggalkan, wa zamanu, adapun waktunya ialah qaribun, dekat, ata, maka nekani atau mendatangi bihi, mendatangi siapa man bihi kepada fardu yang tertinggal. Fabana, dan membangun atau mengerjakan ulang siapa man alaihi, atas fardu yang ditinggalkan. Wasajada, dan sujud siapa man lisahwi, karena lupa. Nah, bagaimana kalau orang meninggalkan fardunya sholat fardu ini sholat rukunnya. Nah ini harus mengulang, harus diulang, kemudian terakhir sujud sahwi. Aduh, sudah terakhir. Wa sunnatu, adapun sunnahnya sholat, ialah la ya'udu, tidak bisa kembali siapa man ilahya terhadap sunnahnya, ba'dat talabusi, setelah menempati bil fardi kepada fardu. Lakinnahu, akan tetapi man ialah yasjudu, sujud siapa man
lisahwi karena lupa anha dari sunnah yang dilupakan. Nah, sunnahnya ini misal kunut, lupa. Kita sudah sudah sujud. Kita ingat, kita tidak perlu mengganti kunutnya. Kalau yang fardu tadi mengganti fardunya, tapi kalau kunut karena sunnah tidak perlu mengganti kunut, tapi di terakhir sujud sahwi. Dua-duanya tadi sujud sahwi. Ya, yang pertama tadi mengulang, tapi harus sujud sahwi. Lah, sedangkan yang sunnah ini misal meninggalkan kunut, tidak usah mengganti, tapi sujud sahwi di akhir-akhir. Atau meninggalkan tahiyat awal. Nah, ini kan sunnah. Tetap wal hayatu, dan adapun hayat, sunnah hayat la ya'udu, tidak bisa kembali. Ya, tidak bisa kembali siapa man ilahya kepada sunnah hayat ba'da tarkiha setelah meninggalkan sunnah hayat, wala yasjudu, dan tidak sujud siapa man lisahwi karena lupa anha dari meninggalkan atau tidak mengerjakan sunnah hayat. Nah, kalau sunnah tidak dikerjakan, misal tidak mengerjakan mengangkat tangan misal, itu kan sunnah. Nah, ini tidak perlu mengulang dan tidak perlu sujud sahwi. Wa idza sakka, nah bagaimana kalau kita mamang dalam rukun, dalam rokaat kita mamang, wa idza sakka apabila ragu-ragu siapa man fi adadima di dalam bilangannya perkara atau rokaat, ata maka menekani atau mendatangi siapa man bihi dengan ma mina rokaati, nyatanya dari rokaat bana maka membangun atau mengambil siapa man alal yakini atas rokaat yang yakin. Jadi kita ragu, kemudian kita harus menentukan ternyata kita sudah rokaat keberapa gitu loh. Wahwa adapun rokaat yang yakin ialah al-aqalu lebih sedikit. Ya, jadi kalau misal 4 sama 3, di sini sebenarnya ada hadis ini an Abi Sa'id radhiyallahu anhu, ini di sini dicontohkan salah arba'an 3 atau 4 fal yadroh meninggalkan siapa anak saka kepada mamang harus menentukan. Jadi seperti ini, kita ragu kita sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, 3 atau 4. Nah, kita harus mengambil yang 3. tidak boleh mengambil yang 4. Mengambil yang 3, kalau kita sholat isya berarti kan 4 rakaat, kita nambah 1 rakaat lagi. Ya. Kalau kita ragu, kita ngambil yang sedikit. Yang sedikit. Kita ragu, kita sudah mengerjakan 3 atau 4. Nah, kita harus mengambil yang 3, tidak boleh yang 4. Wasujudu wasajada, dan sujud siapa man lisahwi karena lupa, kemudian sujud sahwi. Kita lupa mamang, ini sudah 4 atau 3. Nah, kemudian setelah salam di akhir-akhir kita baru sujud sahwi. Wasujudu sahwi, dan adapun sujud sahwi ialah sunnatun sunnah. Ternyata sujud sahwi itu adalah sunnah. Wa mahalluhu, dan adapun tempatnya sujud sahwi ialah qabla salami, sebelum salam. Jadi di akhir-akhir tahiyat akhir kita mau melakukan sujud sahwi. Nah, sebelum salam kita sujud sahwi. Nah, ini ada catatan, sujud sahwi itu adalah sunnah. Yang di depan tadi ya sunnah yang bagus lah kalau dikerjakan. Jadi apabila tidak dikerjakan, ya tetap sah sholatnya. Nah, ini sholat betapa pentingnya sholat itu sangat luar biasa. Sangat Nabi Muhammad itu sangat suka dengan sholat. Sampai ada anaknya Syekh Rojak. Anaknya Syekh Rojak ini menganalisis, profesor, doktor, ini pernah ke Sarang. Ini menganalisis atau meneliti kitabnya Imam Haromain. Nah, Imam Haromain ini siapa? Imam Haromain ini adalah gurunya Imam Ghazali.
Imam Haromain ini juga orangnya itu galak keras. Ya, itu Imam Haromain itu pernah Mekah itu pernah disebut kota mati. Ya, sama Imam Haromain ini, Mekah kok mati? Kalau nggak Mekah Madinah, antara Mekah sama Madinah. Nah, Mekah kok mati? Kok dikatakan kota mati? Nah, kemudian Imam Haromain ini ke Mekah. Istilahnya itu agak bukan ngawur sih, berani tapi membuat membuat fatwa atau apa-apalah kayak berjuang dalam Islam tapi dengan caranya dengan keras itulah. Jadi pengikut yang menanggapi orang-orang di Mekah ini ada yang mengikuti dan banyak yang menghujat. Gampangannya itu kayak Habib Rizik lah. Habib Rizik itu banyak yang mengikuti, tapi juga banyak yang menghujat. Ya gampangannya seperti itu. Nah, Imam Haromain ini buat keributan, buat kacau agar rame Mekah ini, agar dalam beragama itu, dalam ilmu fikih itu berlanjut itu. Nah, ketika Mekah ini sudah ramai dibuat Imam Haromain, kemudian Madinah kok sepi, beliau pindah ke Madinah. Dia buat keramaian lagi agar menjadi ramai lagi. Makanya Imam Haromain ini disebut Imam Haromain. Haromain kan dua itu yang maksudnya kota Mekah sama kota Madinah. Nah, makanya disebut dengan Imam Haromain. Ini gurunya Imam Ghazali. Makanya Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu ada yang keras-keras, yaitu akibat ajarannya Imam Haromain. Ini anaknya Syekh Rojak ini meneliti kitab karangnya Imam Haromain. Nah, sholat itu seperti enak, dibuat senang, happy. Kalau orang mau sholat dikasih uang, ya dikasih uang. Nah, itu kalau orang yang mampu misal. Kalau dikasih makan untuk sholat, ya dikasih makan agar sholat. Nah, itu kalau untuk orang mampu. Seperti itu bahasanya. Seperti mengajak orang untuk sholat agar senang dengan sholat gitu loh. Ya. Faslun wa khamsatu faslun Allahu a'lam bishawab fi barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.